Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Suliana, MSI AKCA, selaku dosen pembimbing tesis pada penelitian saya, dan yang saya hormati Bapak Ibu penguji. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya Kartika Sari Wiliana, mahasiswa senior eksekutif Studies Administration, Angkatan 37 Konsentrasi Finance, untuk memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi atau SAPI dalam Pelaporan Keuangan dengan Metode Hitam. Latar belakang saya mengambil penelitian ini yaitu tuntutan pemanfaatan teknologi informasi pada sektor publik dalam memberi pelayanan bagi masyarakat untuk mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good government governance dapat terwujud melalui e-government. Transformasi pengelolaan sektor publik bukan hanya berdasarkan pencapaian efisiensi dan efektivitas, namun menjadi kewajiban untuk memberikan layanan kepada masyarakat seperti yang disampaikan oleh Egos dan Dewan pada tahun 2015. Pada bidang pengelolaan keuangan, e-government diterapkan melalui model Integrated Financial Management Information System atau IFMIS untuk mengatasi masalah terkait penggunaan sistem manual atau sistem yang tidak terintegrasi dalam pengelolaan anggaran dan proses aplikasinya. Model IFMIS diimplementasikan pada setiap satuan kerja di tingkat kementerian atau lembaga dalam pengelolaan APBN, yaitu aplikasi Sakti. Sakti merupakan aplikasi yang digunakan oleh satuan kerja dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur basis data yang terintegrasi, single entry point, akuntansi berbasis aktual, dan keamanan data. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, pertanggungjawaban APBN berupa laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan neraca, laporan perubahan ekuitas, dan catatan laporan keuangan. Implementasi suatu sistem maupun aplikasi pada indikator keberhasilannya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Begitu pula dengan indikator kegagalan dalam implementasi suatu sistem maupun aplikasi. Kegagalan implementasi sistem informasi dibagi menjadi aspek teknis maupun non-teknis. Aspek teknis adalah hal yang berkaitan dengan sistem, seperti kualitas teknis sistemnya, sedangkan aspek non-teknis adalah hal yang berkaitan dengan persepsi pengguna sistem informasi untuk ingin atau tidak ingin menggunakan suatu sistem. Suatu instansi perlu memandang bahwa implementasi suatu sistem dapat diterima dengan baik atau sebaliknya untuk mengukur implementasi tersebut berjalan sesuai dengan tujuannya. Oleh karena itu, penelitian terkait implementasi aplikasi Sakti perlu dilakukan karena dalam proses perubahan diperlukan pembaruan dan penyempurnaan untuk mencapai proses kematangan suatu aplikasi, sehingga implementasi aplikasi dapat diterima dengan baik oleh pengguna dan bermanfaat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan salah, implementasi sistem yang baru akan menghadapi tantangan, sehingga perlu dilakukan penelitian terhadap analisis implementasi sistem yang baru dengan melihat akseptasi dari pengguna. Pada penelitian ini, sistem yang dimaksud adalah Sakti yang diimplementasikan pada PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta. Agensi penelitian ini dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan implementasi sistem berdasarkan akseptasi dari penggunanya. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian adalah: 1. Bagaimana akseptasi pengguna terhadap implementasi aplikasi Sakti pada PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta? 2. Mengapa terjadi variasi akseptasi pengguna terhadap implementasi aplikasi Sakti pada PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta? 3. Solusi apa yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan akseptasi negatif pada implementasi aplikasi Sakti? Tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk menjawab dari pertanyaan penelitian. Kemudian manfaat penelitiannya yaitu yang pertama, memberikan gambaran terkait akseptasi pengguna aplikasi Sakti pada PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta. Kedua, membantu dan memberi solusi untuk mengatasi akseptasi negatif dalam implementasi aplikasi Sakti yang diterapkan pada tingkat kementerian atau lembaga. 3. Menjadi masukan bagi pemerintah dalam perumusan kebijakan yang terkait dengan implementasi sistem maupun aplikasi yang baru. Keempat, menjadi tambahan referensi dan literatur bagi penelitian-penelitian berikutnya yang terkait dengan proses implementasi sistem yang baru, khususnya yang terkait dengan implementasi pada sektor publik. Kemudian selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Tim Campbell pada tahun 2003 untuk mengukur tingkat penerimaan pengguna terhadap teknologi informasi. Teori yang digunakan adalah teori UTAUT atau Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Teori ini yaitu terdiri dari beberapa faktor. Pertama, performance ekspektasi, yaitu keyakinan pengguna dengan menggunakan sistem menghasilkan kinerja yang maksimal. Kedua, effort ekspektasi, yaitu kemudahan pengguna dalam menggunakan sistem. Ketiga, social influence atau kesadaran pengguna terhadap keberadaan orang lain maupun lingkungan yang meyakinkan. Kemudian yang keempat, facilitating condition, yaitu keyakinan bahwa implementasi sistem didukung. Kemudian kelima, yaitu behavioral intention, yaitu intensitas pengguna dalam menggunakan sistem. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, basis yang digunakan dalam sistem akuntansi pemerintah atau SAP adalah basis aktual yang bertanggung melalui laporan keuangan pemerintah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, catatan atas laporan keuangan, dan neraca. Dengan prinsip yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan juga mudah dipahami. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 270 tahun 2014 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis aktual pada pemerintah pusat, mengamanatkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah dilaksanakan menggunakan sistem terintegrasi. Tindak lanjut dari peraturan tersebut, maka diciptakan aplikasi Sakti berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 223 tahun 2015 tentang pelaksanaan piloting sistem aplikasi keuangan tingkat instansi yang merupakan aplikasi untuk mendukung sistem perbandaraan dan penganggaran negara yang terdiri dari berbagai modul. Modul tersebut seperti yang terlihat pada gambar terdiri dari beberapa modul, merupakan migrasi dari aplikasi-aplikasi sebelumnya seperti SAS, merupakan migrasi dari modul penganggaran. Berikut merupakan tampilan Sakti yang diambil oleh peneliti melalui YouTube HiDGP. Teori berikutnya yaitu implementasi sistem merupakan proses pergantian sistem yang sudah ada dengan sistem yang baru. Sesuai yang disampaikan oleh Prof. Dugianto pada tahun 2007, bahwa implementasi suatu sistem dapat dilakukan melalui beberapa strategi seperti konversi paralel, pilot, bertahap, dan langsung. Berdasarkan PMK nomor 223 tahun 2015 tentang pelaksanaan piloting sistem aplikasi keuangan tingkat instansi, maka pelaksanaan sistem pembandaran dan penganggaran negara pada tingkat instansi dilakukan melalui konversi paralel. Berdasarkan teori UTAUT, maka peneliti membuat kerangka pemikiran seperti pada gambar dengan variabel independent performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating transition, dan behavior intention. Sedangkan variabel dependennya adalah perbandingan implementasi aplikasi secara kualitatif.
Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan melalui metode pengumpulan data secara primer dan sekunder. Pengumpulan data secara primer dilakukan dengan wawancara terhadap pejabat dan pegawai yang berhubungan secara langsung dengan aplikasi sakti, yaitu profil, validator, dan operator. Informan yang dipilih untuk dilakukan wawancara berdasarkan kriteria atau ukuran tertentu menggunakan metode purpose sampling sesuai yang tertera pada tabel di layar. Pengumpulan data secara sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan melalui buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian. Pada penelitian ini, menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara, alat tulis, kemudian kamera atau alat mengambil gambar, alat perekam suara, dan catatan. Pedoman wawancara yang dikembangkan oleh peneliti merupakan pengembangan dari teori yang tahu. Seperti yang tertera pada gambar bahwa instrumen penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan wawancara terdiri dari 5 indikator. Dalam melakukan metode analisis datanya, peneliti melakukan langkah pertama, data diolah dan dipersiapkan untuk dianalisis, kemudian data dibaca secara menyeluruh. Yang ketiga, data dianalisis secara visual dikotik. Yang keempat, kode dulu sebagai gambaran pada partisipan dan juga dianalisis. Kemudian selanjutnya, penelitian dilakukan melalui pendekatan aktif, dan terakhir, interpretasi yang dimulai. Profil penelitian penulis yaitu berdasarkan Permendagri nomor 3 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. Struktur organisasi PSDM regional terdiri dari bagian tata usaha, bidang pengembangan kompetensi dan jabatan pimpinan tinggi pertama, administrator dan pengawas. Yang ketiga yaitu bidang pengembangan kompetensi jabatan fungsional, pelaksana kepala daerah, wakil kepala daerah, dewan perwakilan rakyat daerah dan lurah. Dengan wilayah kerja yang meliputi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang membahas analisis implementasi sistem aplikasi keuangan tingkat instansi dalam laporan keuangan yang dilakukan pada PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta. Wawancara dilakukan pada tanggal 13 hingga 15 Maret tahun 2023 dengan jumlah informan sebanyak 13 orang sesuai yang berwenang dalam Surat Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Yogyakarta nomor 900.1.3/01.040 PPSDM tentang penetapan user pejabat, operator dan administrator pengguna aplikasi Sakti pada Satuan Kerja PPSDM Regional Yogyakarta. Nama-nama tersebut sesuai dengan gambar yang telah saya tampilkan di presentasi. Selanjutnya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Penggunaan terhadap sistem informasi yang baru memiliki berbagai persepsi. Persepsi tersebut merupakan bentuk akseptansi sistem yang diterima oleh pengguna terhadap teknologi yang dikembangkan. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti membagi menjadi 3 jenis akseptansi pengguna aplikasi Sakti, yaitu akseptansi netral, positif, dan negatif. Akseptansi netral, yaitu akseptansi Sakti menurut beberapa informan telah memberikan kemudahan dan manfaat terhadap proses kerja di lingkungan PPSDM Regional Yogyakarta, namun masih terdapat kekurangan. Selain itu, informan juga mengungkapkan bahwa aplikasi Sakti sudah mempermudah dan memberikan manfaat dalam pekerjaan, namun dalam penggunaannya masih terdapat kendala sehingga perlu diperbaiki. Akseptansi Sakti, menurut beberapa informan, telah memberikan manfaat dan meningkatkan kinerja di lingkungan PPSDM Regional Yogyakarta dengan menyajikan data yang diinginkan, menyajikan data yang terintegrasi antar modul, memudahkan dalam proses pembuatan laporan, serta mempermudah pembuatan laporan keuangan berbasis aktual. Beberapa informan menyampaikan bahwa dalam penggunaan aplikasi ini, pengguna mampu meningkatkan kinerjanya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk sintesis dari akseptansi positif. Selain itu, informan juga mengungkapkan bahwa tampilan menu mudah dipahami dan digunakan, serta panduan sudah tersedia, sehingga menjadikan sintesis untuk mudah digunakan. Selanjutnya, aplikasi didukung oleh pemerintah untuk digunakan, kebijakan untuk digunakan pada sebuah tingkat kementerian atau lembaga, sarana dan prasarana sudah terjang, jaringan internet sudah terjang, bantuan sumber daya manusia dan kemanusiaan ada kendala dalam penggunaan aplikasi, tersedia grup konsultasi dari KPPN, serta ada sosialisasi dan feedback. Kemudian, peneliti bersintesiskan menjadi lingkungan yang mendukung. Poin selanjutnya yaitu aplikasi digunakan sehari-hari dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Selanjutnya, pengguna merasa nyaman. Merupakan sintesis dari ada niat dari pengguna untuk menggunakan. Poin kelima yaitu pengguna diwajibkan untuk menggunakan aplikasi Sakti dan pengguna menaati kebijakan. Merupakan sintesis dari adanya imbauan. Yang terakhir dari akseptansi netral yaitu aplikasi lebih baik dari sistem sebelumnya. Hal ini berarti sesuai dengan teknologi terkini. Kemudian, hasil didapatkan oleh peneliti yaitu akseptansi negatif yang terdiri dari coding. Yang pertama, tidak bisa menampilkan laporan rekapitulasi per akun, yaitu sintesisnya sehingga tidak memberikan manfaat. Kemudian ada modul yang belum terintegrasi, serta belum lengkap pada menu laporan. Hal ini menjadikan peneliti untuk mensintesiskan menjadi tidak memberikan manfaat. Kemudian coding kedua yaitu hasil cetak dan format rincian kerja belum sederhana, tidak bisa diedit apabila terdapat kesalahan, data delay, data ganda, data terkadang harus ditarik secara manual, keinginan pengguna belum terpenuhi, pekerjaan menjadi lambat. Kemudian peneliti menjadikan ini sebagai sintesis tidak meningkatkan kinerja. Poin ketiga yaitu tampilan menu sulit dipahami, tampilan menu terlalu rinci dan rumit, tidak praktis, penggunaan kesulitan menginput, pengguna takut salah input, pengguna perlu adaptasi, panduan kurang detail, pengguna bingung karena transformasi informasi sulit, validasi dan OTP membutuhkan koordinasi yang tinggi. Sehingga disintesis oleh penulis yaitu adanya kesulitan. Poin selanjutnya yaitu sarana dan prasarana belum menunjang, jaringan internet belum menunjang, aplikasi sering mengalami maintenance, tidak ada bantuan SDM pada instansi saat ada kendala, merupakan sintesis lingkungan yang tidak mendukung. Yang terakhir yaitu aplikasi perlu perbaikan, aplikasi belum berjalan maksimal, sehingga sintesisnya adalah perlu diperbarui.
Selain itu, peneliti juga mendapatkan hasil bahwa variasi akseptasi terjadi karena adanya perbedaan yang diterima oleh masing-masing pengguna dalam implementasi aplikasi Sakti yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti satu, tingkat kemampuan SDM dalam menghadapi transformasi sistem, bahwa tingkat kemampuan SDM-nya dalam menghadapi transformasi sistem masih bervariasi antar pengguna ketika implementasi aplikasi Sakti diterapkan. Ada beberapa pengguna yang memiliki kemampuan mudah untuk menerima transformasi sistem dan mampu menghadapinya dengan kecepatan adaptasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengguna lainnya ketika aplikasi Sakti diimplementasikan. Kemudian yang kedua, kondisi lingkungan kerja. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya variasi terhadap akseptasi dari implementasi aplikasi Sakti yaitu kondisi lingkungan kerja yang mempengaruhi pengguna. Kondisi ini terjadi karena adanya perbedaan fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan pada ruangan kerja maupun fasilitas yang diberikan kepada masing-masing pengguna. Fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan pada masing-masing pengguna ini memiliki perbedaan karena masing-masing pengguna memiliki lokasi ruangan yang berbeda, bagian maupun sub bagian yang berbeda, serta tanggung jawab yang berbeda pada masing-masing jabatan yang diamanahkan. Yang ketiga yaitu beban kerja. Beban kerja yang berbeda pada masing-masing jabatan perbendaharaan menjadi faktor lainnya yang mempengaruhi akseptasi pengguna. Dengan modul yang berbeda yang digunakan pada masing-masing jabatan memberikan tampilan berbeda dan kebutuhan data yang berbeda juga. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ketiga, peneliti merumuskan beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi akseptasi negatif dari pengguna aplikasi Sakti. Seperti yang pertama, melakukan perbaruan utilitas aplikasi Sakti sehingga aplikasi mampu memberikan manfaat, meningkatkan kinerja, menyediakan kebutuhan data dan fakta yang dibutuhkan pengguna, mempermudah kesulitan sebelumnya, menyediakan akses yang baik dan tepat, meningkatkan akurasi, memberikan fleksibilitas terhadap pembaruan, meningkatkan kecepatan akses, mampu mengatasi banyaknya data atau informasi untuk pengguna, mudah dipahami, memiliki data dan informasi yang seragam. Langkah lainnya yaitu dengan meningkatkan tata kelola implementasi aplikasi Sakti dapat dilakukan melalui struktur organisasi, sumber daya manusia teknologi informasi, dan kerangka kerja dalam tata kelola, sesuai yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan pada tahun 2013. Struktur organisasi pada PPSDM Regional Yogyakarta sudah terbentuk sesuai dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis. Sedangkan sumber daya manusia yang mampu mengolah dan mengatasi dalam teknologi informasi dan kerangka kerja dalam tata kelola implementasi aplikasi Sakti belum tersedia. Sehingga penting bagi PPSDM Regional Yogyakarta untuk membangun SDM yang mampu mengolah teknologi informasi dan kerangka kerja kontrol tata kelola yang berkaitan dengan implementasi aplikasi Sakti. Langkah selanjutnya yaitu meningkatkan dukungan internal seperti mengadakan bimtek pada semua pengguna aplikasi Sakti di lingkungan kerja, kemudian membentuk grup WhatsApp internal PPSDM Regional Yogyakarta khusus untuk bantuan terkait kendala dalam implementasi aplikasi Sakti, serta meningkatkan pengadaan sarana untuk menunjang keberhasilan implementasi aplikasi Sakti, seperti meningkatkan jumlah laptop, PC, serta kecepatan jaringan yang digunakan pada instansi. Selanjutnya yaitu simulan. Simulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, akseptansi pengguna terhadap implementasi aplikasi Sakti diukur menggunakan indikator teori U-Taut memiliki respon yang berbeda dari setiap pengguna, sehingga akseptansi pengguna diklasifikasikan menjadi netral, positif, dan negatif. Yang kedua, variasi akseptansi pengguna terhadap implementasi aplikasi Sakti terjadi karena adanya perbedaan tingkat kemampuan SDM dalam menghadapi transformasi sistem, kondisi lingkungan kerja, dan beban kerja yang berbeda. Yang ketiga, strategi yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan akseptansi negatif pada implementasi aplikasi Sakti yaitu memperbarui utilitas aplikasi Sakti, meningkatkan tata kelola implementasi aplikasi Sakti, serta meningkatkan dukungan internal. Saran, yang pertama, aplikasi Sakti memerlukan beberapa pengembangan terutama pada fitur-fitur yang mempermudah pengguna dalam menggunakannya. Kedua, PPSDM Regional Yogyakarta sebagai instansi yang menjadi subjek implementasi aplikasi Sakti dapat melakukan upaya seperti meningkatkan kemampuan SDM menghadapi transformasi sistem, agile dalam menghadapi kondisi lingkungan kerja dan beban kerja, agar tercapai akseptansi yang seragam dalam mendapatkan manfaat sistem yang baru seperti aplikasi Sakti. Yang ketiga, peneliti merekomendasikan beberapa langkah konkret untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan dalam implementasi aplikasi Sakti, seperti memperbarui utilitas aplikasi Sakti, meningkatkan tata kelola implementasi aplikasi Sakti secara manajerial, serta meningkatkan dukungan internal untuk tercapainya kelancaran dalam mendukung kebijakan implementasi aplikasi Sakti. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan beberapa keterbatasan, yaitu yang pertama, penelitian menggunakan studi kasus yang difokuskan hanya pada satu instansi, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan pada tempat, waktu, serta kondisi yang berbeda. Penelitian ini menggambarkan kondisi akseptasi aplikasi Sakti di PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta, dan hasil dari penelitian ini tidak bisa disamakan dengan kondisi di instansi lain, sehingga hasil penelitian tidak dapat dibandingkan. Yang kedua, fokus penelitian hanya pada 5 faktor akseptasi teknologi informasi, yaitu performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating condition, dan behavioral intention. Sedangkan faktor lainnya seperti jenis kelamin, usia, kesukarelaan, dan pengalaman belum dilakukan penelitian. Implikasi dari penelitian ini yaitu akseptansi pengguna terhadap transformasi sistem yang baru memiliki implikasi di bidang pemerintahan, sehingga penting bagi pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan sebagai pionir yang melakukan inovasi aplikasi Sakti untuk melakukan pembaruan utilitas aplikasi Sakti dengan didukung kesiapan SDM, tata kelola manajerial, serta sarana dan prasarana dari setiap satuan kerja yang mengimplementasikan aplikasi Sakti. Berikut merupakan dokumentasi saat peneliti melakukan wawancara dengan 13 informan. Demikian presentasi dari saya. Ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.